Halo semuanya, perkenalkan saya Vida Mastrika dan ini adalah video pertama saya tentang bahasa Inggris. Kali ini saya akan sharing materi tentang present simple. Di dalamnya termasuk materi tentang grammar present simple, contoh kalimat, penggunaan frequency adverb, penggunaan kalimat negatif, kalimat tanya, dan juga contoh-contoh lainnya. Video ini saya akan bagi menjadi dua part. Pada video part pertama ini saya akan membahas tentang grammar dari simple present, contoh-contoh kalimat, penggunaan frequency adverb, dan juga kalimat negatif. Pada video part 2 saya akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat tanya, yes no question, dan menggunakan kata kalimat tanya. Link untuk video yang kedua saya cantumkan di description box. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kita langsung ke materi ya, simple present. Sebelum kita mulai ke contoh kalimat, kita lihat dulu format dari simple present tense. Kalimatnya itu diawali dengan subjek. Subjek ini bisa berupa I, you, nama orang, he, she, it, we, atau they. Setelah itu diikuti dengan base form of verb. Ini maksudnya adalah verb bentuk dasar yang belum diubah menjadi bentuk lampau atau bentuk participle, atau biasa kita sebut dengan verb 1. Nah, base form ini akan ditambah dengan s atau es jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal itu adalah he, she, it, atau bisa kita ganti dengan nama orang. Nah, setelah verb itu kita bisa tambahkan objek. Nah, ini dia formnya, ada subjek ditambah base form of verb. Kalau misalnya subjeknya adalah orang ketiga tunggal ditambah s atau es, setelah itu ditambah objek. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat bentuk kalimat yang paling sederhana. Nah, ini terdiri dari hanya subjek dan predikat saja. Bisa dilihat kotak yang paling kiri atas ya. Kita lihat bentuk dari kata kerjanya. Untuk orang pertama tunggal itu I maupun yang jamak we, itu bentuk kata kerja talk tidak berubah. Begitu juga untuk orang kedua tunggal dan jamak you, bentuk kata kerja tidak berubah, masih talk ya. Nah, ini berbeda untuk yang orang ketiga. Orang ketiga tunggal, she, he, it, itu semua kata kerjanya ditambah s di belakang. Oke, ini hanya untuk orang ketiga tunggal saja. Kalau orang ketiga jamak seperti they, itu kata kerjanya tetap base form of verb ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat yang lebih lengkap pada kalimat A sampai D yang ada di kotak kiri bawah. Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, ini menjadi saya sarapan setiap pagi. Kalimat yang B, Olga berbicara menggunakan bahasa Inggris setiap hari. Kalimat C, kita tidur setiap malam. Kalimat D, mereka pergi ke pantai setiap akhir pekan. Nah, dilihat dari artinya dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat tersebut menyatakan kebiasaan. Ya, bisa dilihat di kotak yang kanan bawah. The simple present tense expresses habits. Habits itu adalah kebiasaan. Jadi dari kalimat A sampai D itu kebiasaan. Kalimat A dia biasa sarapan setiap pagi, sampai kalimat D mereka biasa pergi ke pantai setiap akhir pekan. Oke, jadi kapan present tense digunakan? Saat kita berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan saat ini. Nah, ini adalah contoh lain dari kalimat yang mengekspresikan habits atau kebiasaan. Yang pertama adalah dia minum teh saat sarapan. Nah, ingat setelah subjek yang berupa orang ketiga tunggal
kata kerja itu pasti ditambah s atau es. Yang kedua, kalimatnya ini ada variasi only setelah subjek. Nah, setelah variasi only baru ada verbnya, dan verbnya itu tetap ditambah s atau es. She only eats fish. Jadi kata kerjanya eat ditambah s atau es. Walaupun di setelah subjek itu ada variasinya ya. Misalnya di sini ditambah only. Yang ketiga, mereka menonton televisi secara teratur. Nah, selain untuk berbicara tentang kebiasaan, present simple juga digunakan untuk menyatakan aksi atau kejadian yang berulang. Nah, aksi atau kejadian yang berulang ini mirip juga dengan kebiasaan ya, karena kita lakukan berulang-ulang. Contohnya, we catch the bus every morning, yang artinya kegiatan menggunakan bus atau bis ini dilakukan setiap pagi. Okay. Yang kedua, it rains every afternoon in the hot season, berarti cuaca hujan terjadi berulang setiap siang di musim panas. Ya. Yang terakhir ini artinya kegiatan menyetir ke Monaco diulang setiap musim panas. Jadi di sini penekanannya adalah ada kegiatan yang berulang. Nah, selain habits kegiatan yang berulang, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan general truth atau kebenaran umum atau fakta ya. Contohnya, air membeku pada suhu 0 derajat. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Dan yang terakhir di sini ibunya adalah orang berkebangsaan Peru. Nah, ketiga hal yang saya contohkan di sini ini tidak akan berubah ya. Kalian berada dimanapun, di belahan bumi manapun gitu ya, ini tetap akan sama. Fakta yang ini tidak akan berubah. Nah, general truth kalian bisa mengekspresikannya dengan simple present tense. Selain itu ada lagi, ini untuk menjelaskan tentang instruksi atau arahan. Ada dua contohnya di sini. Yang pertama, open the package and pour the contents into hot water. Ini seperti instruction untuk memasak sesuatu ya. Kalian buka bungkusnya dan masukkan isinya ke dalam air panas. Untuk instruksi seperti ini bisa digunakan present tense. Directions juga untuk menunjukkan jalan. Contohnya, kamu ambil bus nomor 6 untuk menuju Watney dan dilanjutkan dengan bus nomor 10 untuk menuju ke Bedford. Jadi kedua ini mengekspresikan instruction dan atau direction. Kalian bisa juga menggunakan simple present tense. Nah, yang terakhir itu adalah untuk berbicara tentang rencana yang tidak akan berubah saat ini atau di masa depan. Ini untuk rencana, kemungkinan dia akan menceritakan tentang masa depan, tetapi bisa digunakan present simple. Contoh pertama, ibunya akan tiba besok. Dan contoh kedua adalah liburan akan dimulai pada tanggal 23 Desember. Nah, walaupun keduanya menyatakan waktu masa depan, di sini ada kata besok dan ada 23 Desember, keduanya bisa memakai present simple karena ini menyatakan rencana yang tidak akan berubah. Ya, walaupun ini di future, masa depan, tapi tidak ada rencana untuk dirubah atau tidak ada sesuatu yang akan mengubah ini, itu bisa digunakan present simple. Oke, tadi kita sudah belajar bahwa present simple itu bisa untuk mengekspresikan habits atau kebiasaan. Setelah itu ada untuk menceritakan action atau event yang diulang-ulang. Setelah itu ada juga untuk general truth,
fakta, dan yang terakhir adalah setelah itu ada expressing instruction dan direction. Yang terakhir adalah expressing fixed arrangement di present ataupun di future. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan frekuensi adverbs dan frekuensi expression yang biasa digunakan dalam kalimat present simple. Nah, frekuensi adverb ini terdiri dari always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, dan never. Cara menggunakannya pada kalimat itu ada di kotak yang di sebelah kanan. Subjek ditambah frekuensi adverb, setelah itu baru ada tambahan verbnya. Nah, ingat, setelah frekuensi adverb, verbnya ini tetap menyesuaikan ya. Kalau dia orang ketiga tunggal, she, he, it, atau nama orang, itu harus ditambah s atau es. Nah, dalam bahasa Indonesia always itu adalah selalu, usually itu biasanya, often adalah sering, sometimes itu kadang-kadang, seldom dan rarely itu jarang, sampai never itu tidak pernah. Kita pindah ke kotak yang di sebelah kanan. Ini ada persentase dari keyakinan kita. Kalau always itu berarti kita 100% yakin bahwa apa yang kita bilang itu benar ya, atau akan diulang, atau itu adalah kebiasaan yang tidak pernah dilewatkan oleh seseorang. Kalau usually mungkin kebiasaan tersebut dilewati sekali atau 2 kali, sampai berkurang sampai di rarely dan never. Rarely itu mungkin hanya sekali atau 2 kali di dalam jangka waktu tertentu, dan never itu adalah sama sekali tidak pernah. Oke, kita lihat di contoh kalimat A sampai G sekarang. Di kalimat A, Bob always eats breakfast. Nah, ini artinya Bob selalu sarapan. Dalam 1 minggu 7 hari itu berarti Bob tidak pernah melewatkan sarapan 1 hari pun. Yang B, Mary usually eats breakfast. Ini artinya kalau kita lihat di sebelah, persentasenya adalah 90 sampai 99%. Jadi ada kemungkinan dalam 1 minggu Mary itu bisa skip breakfast 1 kali. Nah, misalnya seperti itu. Untuk yang C, they often watch TV at night. Persentasenya kita lihat 75 sampai 90%. Di sini kira-kira mungkin dalam seminggu mereka hanya menonton TV 4 hari saja. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke. Sampai yang kalimat G itu ada I never eat paper. Berarti saya tidak pernah makan kertas, itu ya. Oke. Sekarang kita lihat catatan kaki yang di bawah ini. Some frequency adverb can also come at the beginning or at end of a sentence. Kita lihat di sini ada contohnya ke yang di sebelah kanan. Ini formatnya adalah subjek ditambah frekuensi adverb ditambah verbnya. Nah, ini frekuensi adverbnya kan ada di tengah nih, di tengah antara subjek dan verbnya. Tapi di catatan kaki ini ada frekuensi adverb yang bisa ditaruh di awal kalimat. Di awal kalimat itu berarti sebelum subjek atau di akhir kalimat. Di akhir kalimat berarti itu setelah verbnya ya, setelah verb yang terakhir. Contohnya adalah sometimes. Contohnya kalimatnya ada di bawah. Sometimes I get up at 7. Itu benar. Ditaruh di tengah di antara subjek dan verb juga bisa. I sometimes get up at 7. Ditaruh di terakhir juga boleh. I get up at 7 sometimes. Oke. Jadi kita sudah belajar ada beberapa frekuensi adverb yang bisa digunakan untuk membantu kalian membuat kalimat present simple. Ada always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, dan never. Selain frekuensi adverb ini, ada beberapa
frequency expressions yang lain yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat simple present. Contohnya adalah kita lihat ini di kotak yang sebelah kanan atas ada a day, a week, a month, dan a year. Jadi kita bisa mengekspresikan frekuensi dengan mengatakan seberapa banyak sesuatu itu terjadi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya seberapa banyak kegiatan itu terjadi dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Oke, contohnya ada di sebelahnya, di sebelah kiri, di kalimat A sampai D. Oke. Kalimat A, I drink tea once a day. Once itu artinya 1 kali, twice itu artinya 2 kali, 3 times a day itu 3 kali, 4 times itu artinya 4 kali, dan seterusnya. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan frekuensi berapa kali dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau yang lainnya. Contoh kalimat yang lain ada I see my grandparents 3 times a week, berarti 3 kali dalam kurun waktu 1 minggu. I see my aunt once a month, berarti 1 kali dalam 1 bulan, dan kalimat lainnya. Oke. Kita lihat contoh yang E. Every itu adalah singular ya. Jadi kata benda yang mengikuti kata every, misalnya morning atau month atau year, itu harus singular atau hanya satu ya. Jadi kalau kalian menulis every, setelah itu ada morningnya itu atau kata benda yang mengikutinya itu tidak perlu ditambah s atau es. Jadi hanya kata bendanya saja, tidak perlu ditambah s atau es. Ya, contohnya seperti every morning, every month, dan every year itu artinya setiap, dan every itu artinya singular. Ya. Jadi kata benda yang mengikuti setelahnya itu tidak ditambah s atau es. Jadi selain frekuensi adverb yang kita pelajari sebelumnya, dan setelah itu kita punya frekuensi expression, bisa kita ekspresikan dengan cara berapa kali sesuatu terjadi dalam kurun waktu tertentu, atau kita bisa pakai every yang artinya setiap ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat kalimat negatif dari simple present. Nah, apakah hanya tinggal ditambah not saja? Oke. Yuk kita lihat dulu. Oke. Di kalimat negatif itu formatnya ada di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan atas. Negatif formatnya adalah subject ditambah do not atau does not ditambah main verbnya. Kapan pakai do? Kalau subjeknya adalah I, we, you, dan they. Kapan pakai does not? Saat subjeknya adalah orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Ya, setelah do not atau does not ditambah main verb. Oke, kita lihat ke bawah sini dulu. Kita perhatikan dalam third person singular, yaitu she, he, dan it, tidak ada penambahan s pada main verbnya. Tidak ada lagi penambahan s atau es di main verbnya, karena penambahan s dan es itu sudah menjadi part atau bagian dari does. Oke. Kata do-nya ini sudah ditambah es menjadi does, jadi verb yang mengikutinya itu tidak perlu ditambah s atau es lagi. Ini adalah contoh kalimat yang salah. She does not drink coffee. Ini salah karena di depan sudah ada does atau kata do yang sudah ditambah es. Jadi di sini kalimat verbnya itu tidak perlu ditambah s atau es lagi.
Jadi yang benar adalah she does not drink coffee. Oke, contoh lainnya itu ada di kalimat A, kalimat B, kalimat C, dan kalimat D. Ini dari kalimat A, B, C, dan D ini semuanya benar ya. Perbedaannya di kalimat A dan B ini dia tidak memakai contraction atau do not dan does not-nya tidak disingkat. Kalimat C dan kalimat D itu do dan does not-nya disingkat. Do not-nya jadi don't, does not-nya jadi doesn't. Ya, semuanya benar. Di sini ada keterangannya di kiri bawah. People usually use contraction when they speak. Berarti ini lebih sering digunakan pada saat berbicara. People often use contraction when they write. Lebih jarang digunakan pada saat menulis. Ya, tetapi kedua format ini benar. Jadi kalian bisa menggunakannya saat berbicara maupun juga saat menulis. Nah, supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, saya bagi videonya menjadi 2 part. Di part yang kedua, saya akan lanjutkan membahas tentang kalimat tanya. Bagaimana cara membuat yes no question dan bagaimana cara membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Sampai ketemu di video saya yang kedua.